Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Ibu Rifana. Kali ini kita akan membahas tentang persilangan monohibrid. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk memahami hukum Mendel 1 dan memahami persilangan monohibrid melalui praktikum sederhana. Yuk kita ingat-ingat lagi istilah-istilah berikut ini. P adalah parental atau induk, G adalah gamet, F adalah filial atau keturunan, homozigot berarti sepasang alel yang identik, heterozigot sepasang alel yang berbeda, dominan sifat yang menang, dan resesif adalah sifat yang kalah. Seperti yang kita tahu, hukum Mendel 1 yang juga disebut sebagai hukum segregasi bebas seperti yang kita pelajari minggu lalu adalah mengenai kaidah pemisahan alel pada waktu pembentukan gamet. Pembentukan gamet terjadi secara meiosis di mana pasangan-pasangan homolog saling berpisah dan tidak berpasangan lagi, atau terjadi pemisahan alel suatu gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Lalu bagaimana cara membuktikan kebenaran dari hukum Mendel 1 tadi? Kita akan mencoba melakukan praktikum sederhana dari rumah kalian masing-masing dengan alat yang ada di sekitar kalian. Alat dan bahan yang perlu disiapkan antara lain adalah 2 buah gelas beri label A dan B. Kemudian buat tabel berukuran 1 x 1 cm sebanyak 80 buah, lalu tuliskan 40 M besar dan 40 M kecil pada tiap-tiap kolom, lalu potong-potong setiap kotaknya. Kemudian pisahkan potongan-potongan kertas tadi menjadi 4 bagian, masing-masing terdiri dari 20 M besar untuk bagian pertama, 20 M besar untuk bagian kedua, 20 M kecil bagian ketiga, dan 20 M kecil bagian keempat. Siapkan juga bagan atau kolom sebanyak 40 kolom untuk data persilangan monohibrid. Nah, bagaimana cara melakukan percobaan persilangan monohibrid ini? Coba kalian perhatikan langkah-langkah berikut. Setelah alat dan bahan kalian siapkan, kalian bisa memisahkan potongan kertas tadi menjadi 4 bagian. Masing-masing terdiri dari 20 potongan kertas bertuliskan M besar, 20 potongan kertas bertuliskan M kecil, 20 potongan kertas bertuliskan M besar, dan 20 potongan kertas bertuliskan M kecil. Kemudian 20 kertas potongan bertuliskan M besar digabungkan dengan 20 potongan kertas bertuliskan M kecil, kemudian dimasukkan ke dalam gelas berlabel A. Ini dianggap sebagai gamet jantan. Nah, sekarang di dalam gelas berlabel A ini sudah berisi 20 potongan kertas bertuliskan M besar dan 20 kertas bertuliskan M kecil. Dan gelas A ini menjadi gamet jantan. Selanjutnya, gelas B akan kita isi juga dengan 20 potongan kertas bertuliskan M besar dan 20 kertas bertuliskan M kecil, yang nantinya ketika dimasukkan ke dalam gelas B, maka dia akan menjadi gamet betina. Nah, sekarang di dalam gelas berlabel B sudah berisi 40 potongan kertas yang masing-masing terdiri dari 20 kertas berlabel M besar dan 20 kertas berlabel M kecil, dan juga kedua-duanya sudah dikocok. Gelas A adalah gamet jantan dan gelas B adalah gamet betina. Langkah selanjutnya adalah mengambil 1 buah potongan kertas dari gelas A dan 1 potongan kertas dari gelas B. Selanjutnya kedua potongan kertas tadi digabungkan ke dalam bagan yang sudah kalian buat. Hasil potongan kertas tadi kalian masukkan ke dalam bagan tadi. Lakukan lagi pengambilan kedua, 1 dari gelas A dan 1 dari gelas B. Lakukan terus untuk pengambilan ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan setiap pengambilan kalian tuliskan hasilnya, kalian masukkan hasilnya ke dalam masing-masing kolom hingga seluruh kolom terisi. Jika seluruh
kolom pada bagan persilangan monohibrid telah terisi berdasarkan hasil pengambilan acak dari gelas gamet jantan A dan dari gelas B yang merupakan gamet betina, maka kita pindahkan hasilnya ke dalam tabel data percobaan persilangan monohibrid. Sekarang yang pertama harus kita hitung adalah macam genotip M besar. Berdasarkan bagan tersebut, jumlah genotip M besar adalah sejumlah 10 buah. Jumlah macam genotip M besar M kecil sejumlah 20 buah dan jumlah macam genotip M kecil adalah sebanyak 10 buah. Jadi kalau kita hitung perbandingan genotip M besar dibanding M besar M kecil berbanding M kecil adalah 10 banding 20 banding 10. Nah, jadi kalau dilihat rasio perbandingan genotipnya, M besar M kecil berbanding M kecil adalah 10 banding 20 banding 10, yang jika dikecilkan rasionya berarti 1 banding 2 banding 1. Kalau sudah, sekarang lihat lagi macam fenotipnya. Genotip M besar dan genotip M besar M kecil adalah berwarna merah, sehingga warna merahnya adalah 10 tambah 20 yaitu 30. Kemudian genotip M kecil itu adalah dengan fenotip putih. Jumlah fenotip putih pada data tersebut adalah sejumlah 10. Sehingga perbandingan fenotip merah banding putih adalah 30 banding 10 atau jika rasionya dikecilkan berarti 3 banding 1. Demikianlah hasil praktikum sederhana tentang persilangan monohibrid yang bisa kalian lakukan juga di rumah. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.